Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah epidemiologi bencana akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan indikator kesehatan dalam kedaruratan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Vivi Triana selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian indikator kesehatan dalam kedaruratan. Indikator merupakan ukuran yang mencerminkan keadaan populasi dalam berbagai hal, sedangkan kedaruratan merupakan suatu keadaan kritis yang terjadi secara cepat yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, indikator kesehatan dalam kedaruratan merupakan indikator kesehatan yang dilihat saat keadaan kritis sesaat setelah bencana terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi indikator kesehatan dalam kedaruratan. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama, mengukur dan menggambarkan efek dari bencana pada populasi. Yang kedua, menyediakan dasar pengukuran yang membantu menentukan hasil dari penanganan. Dan yang ketiga, untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis indikator kesehatan dalam kedaruratan. Nah, ada beberapa loh indikator kesehatan dalam kedaruratan itu. Yang pertama ada indikator demografi. Data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat, bertujuan untuk menilai struktur populasi, memperkirakan total populasi beserta subkelompok, dan memperkirakan penduduk rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. Nah, yang termasuk indikator demografi itu ada total populasi dan struktur populasi. Yang kedua, ada indikator status kesehatan. Ada indikator status kesehatan dalam kedaruratan. Yang pertama ada mortalitas. Nah, di mortalitas ini penilaian membandingkan dengan curve mortality rate untuk menentukan efektivitas upaya bantuan. Yang kedua ada morbiditas. Nah, informasi umum penyakit, faktor resiko, apakah berpotensi mengancam nyawa, apakah tindakan pengendalian efektif pada kondisi darurat, apakah sistem surveillance yang ada mampu mendeteksi dan memantau penyakit, jika indikator baru untuk penyakit itu harus ditambah. Yang ketiga ada status gizi. Nah, di sini indikator klinis gizi buruk itu misalnya kayak edema, perubahan kulit, dan tanda lainnya, dan indikator antropometrik. Yang ketiga, indikator proses program. Nah, hal ini untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam cakupan dan kualitas layanan yang diberikan seperti suplai makanan, air bersih, sanitasi, imunisasi, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, indikator masukan program. Bertujuan untuk menilai ketersediaan input atau sumber daya dan untuk menilai kecukupan masukan atau sumber daya. Kemudian indikator morbiditas. Morbiditas merupakan derajat sakit yang biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi yang umum. Angka kesakitan merupakan indikator penting dalam rangka penilaian dan perencanaan program untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang data jumlah penderita baru dan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru. Terdapat 2 jenis pengukuran morbiditas, yaitu secara insidensi dan prevalensi. Insidensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di suatu kelompok masyarakat. Sedangkan prevalensi merupakan gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, indeks mortalitas adalah indikator prioritas yang harus diikuti dalam keadaan darurat, di mana mengindikasi situasi yang berhubungan dengan kesehatan populasi pengungsi dan perlu dipantau dari waktu ke waktu mengukur hasil dari intervensi bantuan. Kemudian status gizi. Status gizi dari populasi pengungsi dapat diproyeksikan dari status gizi anak-anak kurang dari 5 tahun karena merupakan kelompok usia yang paling rentan untuk gizi buruk. Kemudian imunisasi. Vaksin campak harus dijadikan prioritas sedini mungkin dalam keadaan darurat. Kemudian kebutuhan vital seperti makanan, air, dan sanitasi. Makanan seperti melaksanakan profesionalisme tenaga lapangan untuk penanganan gizi pengungsian melalui orientasi dan pelatihan, kemudian menyelenggarakan intervensi gizi yang dilaksanakan berdasarkan tingkat kedaruratan dengan memperhatikan prevalensi, keadaan penyakit, ketersediaan sumber daya,
kebijakan yang ada, kondisi penampungan serta latar belakang sosial budaya. Kemudian meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektoral, LSM, dan Ormas dalam penanggulangan masalah gizi pada setiap tahap dengan melibatkan tenaga ahli dan bidang. Kemudian pemberdayaan pengungsian di bidang pemenuhan gizi darurat. Kemudian perlu dilakukan penanganan gizi balita pada kondisi kedaruratan bencana secara khusus dengan memberikan makanan yang berbeda menurut kelompok umur. Selanjutnya, kebutuhan vital yang penting adalah air. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan, sehingga pengungsi harus dapat terjangkau oleh ketersediaan air bersih yang memadai untuk memelihara kesehatannya. Indikatornya adalah jumlah rata-rata liter air minum yang tersedia per orang per hari, jumlah kali tinja per 100 mili air sebagai indikator risiko kesehatan, proporsi transportasi dan penyimpanan yang memiliki air yang cukup dan memadai, jumlah rata-rata pengguna per water point per hari sebagai indikator akses air. Kebutuhan vital yang terakhir adalah sanitasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar minimal dalam kedaruratan. Untuk standar minimal ini terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat ini berfungsi untuk mencegah pertambahan atau menurunkan tingkat kematian dan jatuhnya korban akibat penyakit pasca bencana. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan jiwa. Bagi para korban yang mengalami stres pasca bencana, tentunya memerlukan penanganan kejiwaan khusus dengan mengadakan konseling kejiwaan untuk menenangkan kondisi kejiwaan para korban. Yang ketiga yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ini dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama vaksinasi, yang harus segera dilakukan begitu tenaga kesehatan atau vaksinator beserta peralatan dan perlengkapannya sudah tersedia. Contoh yaitu vaksinasi campak. Selain itu juga harus dilakukan manajemen kasus. Dengan seperti contoh, misalkan seorang anak mengalami penyakit menular, maka si anak ini harus dirawat dengan intensif dan layak agar risiko penularan tidak terjadi di kemudian hari. Yang keempat yaitu gizi dan pangan. Untuk gizi dan pangan ini, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tersedianya makanan yang bersih dan layak. Selain itu juga harus dilakukan surveillance gizi untuk memantau kondisi gizi para pengungsi. Yang kelima yaitu aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan ini, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pengadaan air, kualitas air, prasarana, pembuangan kotoran manusia, pengolahan limbah padat, lubang atau bak sampah, pengelolaan limbah cair, promosi kesehatan, dan juga terdapat sasaran dari promosi kesehatan tersebut berupa sasaran primer yang merupakan perilaku dari para pengungsi atau korban, kemudian sekunder yang akan mendukung dari primer, dan juga sasaran tersier untuk menunjang primer dan sekunder. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kesehatan. Yang pertama, ada penampungan keluarga. Pada saat keadaan darurat berawal, warga memperoleh ruang tertutup yang cukup untuk melindungi mereka dari dampak-dampak iklim yang dapat membahayakan mereka. Mereka memperoleh papan yang cukup memenuhi syarat kesehatan seperti hangat, berudara segar, aman, dan memberi keluasan pribadi, dan menjamin martabat dan kesejahteraan mereka. Lalu yang kedua, sandang. Para pengungsi termasuk masyarakat setempat memiliki cukup selimut, pakaian, dan alas kaki untuk melindungi mereka dari iklim dan menjamin martabat serta kesejahteraan mereka. Yang ketiga, kebutuhan rumah tangga. Tiap keluarga memiliki akses terhadap piranti rumah tangga, sabun untuk menjaga kebersihan pribadi, dan peralatan lain yang diperlukan. Selanjutnya, masalah umum kesehatan di pengungsian. Yang pertama, ada diare, cacar, penyakit pernafasan, malaria, tuberkulosis, tifoid, cacingan, skabies, kurang vitamin A, anemia, tetanus, hepatitis, HIV, meningitis. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok 2 mengenai indikator kesehatan dalam kedaruratan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video kami mohon maaf dan terima kasih.